Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Muda, cantik, dan pintar. Itulah gambar sosok perempuan bernama Endang Wasyati Wirono, pemilik usaha agen properti terbesar di Palembang dan beberapa usaha kuliner lainnya. Di usianya yang masih 19 tahun, Endang muda sudah mulai bekerja di salah satu bank swasta. Sikap optimisme Endang membuat ia tak puas hanya sebagai pekerja. Terlebih, Endang memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan memilih untuk mendirikan bisnis di bidang properti. Namun siapa sangka, Endang kecil dahulu sangat mengimpikan memiliki sebuah kendaraan bermotor. Namun keadaan ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan Endang untuk memilikinya. Kini, sebagai pemilik dari agen properti terbesar di Palembang, income properti miliknya terus meluas dan kian dikenal baik di kalangan pengusaha lainnya. Hai Mbak Endang. Hai Miss Mary, seneng banget. Aku yang senang. Terima kasih nih udah jauh-jauh datang dari Palembang untuk dari hadir di sini dan Palembang. berbagi di I'm Possible. Nah, aku pengen tanya nih, kan menjadi seorang banker, apalagi bekerja di bank ternama Indonesia itu impian banyak orang ya. Tapi Mbak Endang sudah mendapatkan itu, sudah berada dalam posisi yang sangat nyaman. Kenapa justru memutuskan untuk resign dan buka usaha sendiri? Dari kecil gitu ya, kalau mungkin ditanya cita-citanya pengen jadi apa, seperti itu ya, pengennya jadi wira swasta, pengennya jadi bos, seperti itu. Jadi di waktu itu, waktu saya 2009 kerja, usia 19 tahun, ya kerja di bawah tekanan seperti itu ya, bukan bekerja di bawah tekanan, artinya kan saya employee seperti itu, walaupun seperti apapun tetap saya statusnya adalah karyawan seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, ya saya ngerasa bahwa saya ingin belajar sesuatu yang lebih, saya ingin mengeksplor kemampuan saya yang lebih seperti itu, dan memang kalau bicara ingin berbuat lebih, ya artinya mungkin saya harus punya satu organisasi yang lebih besar yang saya pimpin, dan akhirnya mungkin saya bisa bermanfaat lah untuk tim yang ada di organisasi perusahaan saya tersebut, seperti itu. Tapi kan pada awalnya nih ketika akhirnya bisa bekerja di sebuah bank swasta ternama di Indonesia, itu pun kan juga sebenarnya sudah melebihi ekspektasi di awal, karena saya masih ingat banget Mbak Endang pernah cerita bahwa dulu aja pikirnya ya udah sekolahnya SMK aja deh, biar begitu sudah lulus ya udah bisa langsung kerja. Maksudnya nggak harus sampai tinggi-tinggi banget gitu. Saya dulu kerja di bank itu juga sudah sangat berterima kasih sekali sama Tuhan gitu ya, udah dikasih satu kesempatan yang memang semua orang impikan gitu kan, keren jadi pegawai bank. Dan dulu cita-cita ibu saya itu pengennya tuh anaknya tuh pakai sepatu tinggi, high heels yang ada bunyinya kalau jalan tuh cetok 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 gitu ya. So simple ya impian orang tua gitu, dan itu tercapai ketika saya kerja di bank. Cuma ya tadi balik lagi ke impian, dan masa kecil saya kan juga kami berasal dari keluarga yang sederhana seperti itu ya. Jadi bisa dibilang juga sangat tough saat itu ya. Dari kecil kami dibiasakan untuk bisa mandiri, kemudian juga ngebantu orang tua yang mereka notabene adalah petani seperti itu kan. Petani apa dulu orang tua? Bapak saya petani, kita punya sawah, terus kita juga ada karet. Ya karena skalanya kecil ya kita sadap sendiri seperti itu. Jadi mungkin ini balik lagi cerita tentang turning point ya seperti itu. Jadi saya ngerasa bahwa titik balik saya dulu, saya waktu kecil itu ngebantuin ibu saya masih SD, itu saya nyadap karet. Mungkin Miss Mary pun nggak percaya gitu kalau saya pernah pegang pahat dan saya benar-benar nyadap karet seperti itu, deres karet seperti itu. Dan di depan karet itu saya ngomong waktu itu bahwa saya nggak mau gitu hidup susah gitu. Saya nggak mau, ya bukannya tidak bersyukur, tapi saya tidak mau hidup seperti ini sampai tua seperti itu ya. Dan saya juga ngerasa bahwa saya terpanggil untuk membantu orang tua saya untuk saya hidup lebih baik. Dari saat itu saya berpikir, makanya saya kalau sekolah di kampung itu terus seperti itu, mungkin saya juga aneh dulu kecil kok udah kepikiran kalau saya di sini doang saya nggak akan berkembang gitu ya. Jadi saya dari SD udah ngomong sama orang tua saya bahwa
Saya SMP-nya mau di kota yang lebih besar. Jadi saya SMP pun sudah pergi dari rumah dan saya ikut Pak D saya waktu itu di satu kota, satu desa yang namanya Omangunharjo. Dan saya ikut beliau. Jadi saya memang udah terbiasa mandiri dari kecil gitu. Dan saya kalau punya keinginan itu tuh kayaknya harus saya harus kejadian gitu. Jadi saya berusaha meyakinkan kalau orang tua saya, ya kan zaman itu hidup di kampung dan SMP itu sebenarnya masih cukup belum terlalu gede ya untuk ukuran anak kecil. Dan saya udah ngomong sama orang tua saya bahwa oke Pak, saya mau sekolah di tempat lain gitu kan, terus saya ikut Pak D aja gitu. Jadi di tempat, dan orang tua mengizinkan waktu dan itu orang tua saya mengizinkan seperti itu dan mereka support ya di awal-awal. Mereka mungkin sebenarnya kasihan seperti itu, yang ngapain kok di sini aja, kan sekolah juga ada sebenarnya SMP seperti itu. Kemudian saya ikut Pak D saya dan ya namanya ikut orang kan ya saya harus membantu lah ya pekerjaan-pekerjaan rumah seperti biasa. Gimana sih caranya kalau bangun tidur anak kecil harus cuci piring yang dari sini sampai sono cucian piringnya gitu kan. Terus harus mencuci baju juga gitu yang banyak banget gitu. Terus kemudian juga saya kalau pulang sekolah saya harus cari makanan untuk bebek gitu. Mungkin Miss Mary tahu kayak harus nyelam ke sungai gitu, cari kayak tahu apa keong ya, Miss Mary tahu nggak? Iya keong. Jadi keong saya cari untuk makan bebek seperti itu. Terus pagi-pagi sebelum sekolah karena ternaknya Pak D saya itu banyak, saya ngebantuin buat pakannya si bebek, si ayam itu dulu gitu. Jadi saya aron dulu si dedeknya itu, nanti kasih si bebek-bebek makan, baru selesai semua saya mandi, terus saya sekolah. Dan itu sebenarnya inisiatif sendiri ya. Dan maksudnya sebenarnya Pak D nggak menyuruh, oke kamu kerja ini. Iya, dan tapi saya lakukan itu semua dengan happy, dengan bahagia, dan saya nggak pernah ngerasa bahwa saya tertekan gitu. Karena saya ngerasa bahwa saya ikut di tempatnya orang, saya ikut makan juga, berarti saya juga punya tanggung jawab untuk bagaimana membantu lah. Lucu aja gitu kalau kebayang itu semua gitu. Oh saya tuh pernah gitu ngelakuin hal itu dan saya strong sekali waktu itu. Kan saya masih anak kecil SMP lah ya seperti itu. Lalu bagaimana akhirnya dari anak petani yang memang sambil sekolah, sambil nyari keong buat ngasih makan bebek, ya kan, bikin makanan buat ternak, terus akhirnya bisa menjadi banker. Jadi lulus SMP, saya ngomong lagi sama ibu sama bapak saya waktu itu. Saya mau sekolah di kota lagi, yang lebih kota. Jadi Omangunharjo itu adalah satu desa dan saya sekolahnya itu di ibu kota. Ibu kotanya Lubuk Linggau. Jadi itu adalah namanya Lubuk Linggau. Jadi ini saya provinsi mana tuh berarti? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya, jadi saya sekolah di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Jadi which is itu adalah SMK yang tujuan saya adalah saya meyakinkan kedua orang tua saya kalau saya sekolah di sini, saya nanti nggak perlu kuliah lagi Bu gitu, karena saya nanti di sini kan udah dapat pendidikan keterampilan, skill tertentu seperti itu. Jadi saya dulu ambilnya administrasi perkantoran. Long story short, orang tua saya setuju. Baiklah, karena ibu saya kan pengennya kan anak saya kerja di kantor pakai sepatu high heels gitu ya. Ya udah boleh gitu kan. Sekolahlah saya di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau itu. Dan mungkin karena saya ini dari kecil ya tadi punya keinginan yang kuat gitu ya untuk belajar. Kelas 2 SMA papa saya meninggal waktu itu. Jadi waktu itu ya mungkin ini balik lagi titik terendah saya juga, yang saya itu sangat dekat sekali dengan almarhum bapak saya. Dan saat itu saya ngerasa bahwa dunia itu runtuh seperti itu ya. Sampai mungkin hampir 3 bulan saya ngerasa bahwa saya kayak kehilangan acuan hidup. Terus saya ngerasa bahwa mungkin impian saya mungkin harus saya kubur nih, impian saya yang lain-lain seperti itu. Tapi berjalannya waktu saya mampu untuk bisa sampai tamat seperti itu dengan dibantu ibu saya, kakak-kakak saya. Terus tamat SMA, begitu lulus saya ngomong lagi sama ibu saya, Bu saya mau kuliah seperti itu. Jadi ibu saya ini apa lagi nih gitu. Jadi ibu saya sampai ngomong kayak gini, Nak kamu itu mawas diri gitu ya, maksudnya coba kamu lihat ke diri kamu gitu kan, kita nih nggak punya biaya yang gede untuk itu semua gitu. Jadi ibu saya bilang udahlah nerimo takdir aja gitu, toh juga ini sudah sampai di level SMA seperti itu. Cuma saya meyakinkan ibu saya bahwa saya mau gitu dan saya ingin sekali seperti itu. Dan akhirnya
sempat bersih tegang, sempat berdebat, sempat nggak ngomongan sama ibu saya karena ibu saya pada saat itu posisinya kan ya sudah single parent, sudah janda seperti itu kan, dan ibu saya bilang ya udahlah nggak usah lanjut kuliah, udah stay aja di sini udah cukup gitu kan, melanjutkan hidup. Jadi akhirnya saya tetap ngotot, saya tetap yakinkan sama ibu saya. Terus ibu saya akhirnya karena ngelihat keinginan saya, dan ibu saya mungkin dari kecil udah ngelihat bahwa anak ini kalau punya kemauan tuh harus diturutin seperti itu kan. Kayaknya tuh kalau mau tuh harus kejadian seperti itu. Akhirnya ibu saya berembuk lah sama kakak saya. Dan kemudian ibu saya jualah satu kafling sawah yang kita miliki. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.